Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar SKI daringnya. Ini Bapak sudah rangkum bagian-bagian yang pentingnya. Ini bukan rangkuman tapi ya, sekitar ini hal-hal poin penting atau catatan-catatan penting yang sebagian Bapak tambahkan agar pengetahuan kalian lebih mengembang. Kita sudah SKI-nya sudah memasuki bab keempat. Hari ini kita akan belajar sosok manusia yang sangat mulia, yang sangat agung, bahkan sangat terkenal di seantero dunia. Beliau adalah seorang yang sangat agung, sangat hebat, sangat sabar sekali. Bahkan nama beliau terkenal di seantero jagat dunia. Bahkan dari Nabi Adam sampai sekarang nama beliau terus disebut-sebut. Dia adalah bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad ini adalah sosok manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi kita, akhlaknya, perjuangan untuk Islamnya. Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui asal usul cerita dari masa kecil sampai perjuangan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu wajib. Nabi Muhammad dilahirkan di mana, dimakamkan di mana, ayah ibunya siapa, kapan lahirnya. Nah, itu kita sebagai muslim wajib tahu ya. Nah, kalau nggak tahu dosa kita. Nah, oleh karena itu kita hari ini kita akan belajar materi tentang sosok manusia yang paling agung, bahkan dikagumi, dihormati serta disegani baik oleh orang muslim maupun oleh orang yang bukan muslim. Seorang yang bernama Michael Hart menulis buku namanya 100 tokoh terkenal dan paling berpengaruh di dunia. Nah, 100 tokoh itu Nabi Muhammad diposisikan oleh Michael Hart di dalam bukunya itu menjadi posisi pertama. Maka Nabi Muhammad bukan saja dikagumi oleh muslim, oleh non-muslim pun seperti Michael Hart itu bukan muslim, tapi dia menulis dalam bukunya 100 tokoh terkenal dan paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad nomor satunya. Nah, tidak ada orang yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia kecuali Nabi Muhammad. Dari mana? Nabi Muhammad di penjuru dunia, di penjuru negara semua tahu tentang nama yang bernama Muhammad, baik di Afrika, di Timur Tengah, di Barat, semuanya tahu. Nabi Muhammad ini sosok manusia yang paling hebat, paling sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib mengetahui dan memahami serta tahu asal usul cerita Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu sabar, akhlaknya baik, memperjuangkan Islamnya sangat sabar dan kuat. Nah, seperti dalam dalam cerita akidah akhlak ya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar hari ini materinya masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad ada seorang nabi 500 tahun sebelum Nabi Muhammad itu seorang nabi bernama Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini cerita Nabi Isa sudah ya di kelas 2. Kalian juga sudah tahu bagaimana cerita Nabi Isa. Kitab yang dibawa Nabi Isa itu adalah Injil. Di dalam Injil itu tertulis dan ada keterangan bahwa setelah Nabi Isa akan lahir seorang nabi yang ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri dari rambutnya diterangkan di kitab Injil. Tapi bukan Injil yang sekarang. Kalau Injil sekarang sebagian sudah dirubah ya. Injil dahulu, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Injil Nabi Isa alaihissalam itu menerangkan di dalamnya itu ada keterangan bahwa akan hadir, akan datang seorang nabi 500 tahun kemudian setelah Nabi Isa bernama Ahmad. Ahmad itu Muhammad maksudnya. Nah, dengan ciri-ciri ini dia lahir dari kalangan Arab, dia lahir dari suku Quraisy, dia nanti akan
memproklamirkan, mengatakan bahwa dirinya seorang nabi dan rasul, kemudian dia dimusuhi baik oleh keluarga, baik oleh kaumnya, kemudian dia diusir dari kampung halamannya, diceritakan di dalam kitab Injil tersebut. Nah, setelah beberapa tahun kitab Injil tersebut dirubah, kecuali Al-Quran tidak bisa dirubah ya. Kitab Injil bukan dalam bahasa Arab, kitab Injil dalam bahasa lain. Setelah itu kitab Injil dirubah oleh 4 orang, Luka, Matius, Barnabas, itu yang merubah kitab Injil. Maka kita sebagai seorang muslim itu tidak harus membenarkan keseluruhan dari kitab Injil yang sekarang yang dipegang oleh umat Nasrani. Kita akan belajar pertama kelahiran Nabi Muhammad, keduanya Nabi Muhammad dalam asuhan, baik asuhan ibunya maupun dalam asuhan pamannya, kakeknya, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja kelahiran Nabi Muhammad. Kita akan membahas profil Nabi Muhammad. Apa itu profil? Data diri, keterangan diri. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah atau Arab Saudi, wafat di kota Madinah, dimakamkan di Madinah. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Nabi Muhammad dari kabilah kelompok Bani Hashim. Kabilah ini kelompok, ya. Jadi ada orang namanya Hashim, kemudian punya anak cucu, kemudian anak cucunya itu disebut keturunan Hashim, maka disebut Bani Hashim, keturunan Hashim. Nah, Bani Hashim ini, keluarga Bani Hashim ini, kabilah Bani Hashim ini ada di bawah naungan marga yang namanya suku Quraisy. Kalau di kita marga ya, kalau dalam Indonesia marga si Tompul, si Hombing, kalau misalkan orang Batak kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ini dihafalkan, ini wajib tahu ini. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Paman Nabi Muhammad bernama Abu Thalib. Sebenarnya paman Nabi Muhammad bukan hanya Abu Thalib, seperti Abbas, seperti Abu Lahab juga pamannya Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Orang yang menyusui Nabi Muhammad, perempuan tersebut bernama Halimatus Sa'diyah. Putri Nabi Muhammad bernama Fatimah. Cucu Nabi Muhammad bernama Hasan Hussein. Istri Nabi Muhammad yang beliau cintai adalah Khadijah, Siti Khadijah. Kenapa Bapak tidak tuliskan cucu serta istrinya Khadijah? Karena ini menjelaskan tentang masa kecil Nabi Muhammad. Nah, ini kalian hafalkan ya kalau bisa, wajib tahu. Atau boleh biasanya ada di nyanyian itu ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Nanti kalian hafalkan lagu tersebut supaya lebih hafal tentang silsilah nama dan keluarga Nabi Muhammad. Itu wajib tahu. Selanjutnya, Abdul Muthalib salah satu ketua suku Quraisy. Jadi Abdul Muthalib ini adalah ketua daripada Bani Hashim atau bagian daripada ketua Quraisy. Beliau sangat disegani, dihormati. Tugas atau jabatan Abdul Muthalib adalah sebagai suqoyah. Suqoyah ini atau pengawas sumur Zam-Zam, menyediakan air Zam-Zam yang dibutuhkan pengunjung ke Ka'bah. Negara-negara Arab seperti Syam, Yaman, dan lain sebagainya, biasanya orang-orang tersebut datang ke Mekah bertawaf serta mengunjungi saudaranya. Ketika mau hendak pulang, mereka meminum Zam-Zam atau mengambil air Zam-Zam. Nah, tugasnya Abdul Muthalib adalah untuk menjaga dan menyediakan air Zam-Zam. Bawahan Abdul Muthalib juga banyak. Abdullah meninggal di Yasrib ketika hendak berdagang ke Syam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, baru berumur 2 bulan. Jadi Nabi Muhammad masih dalam keadaan kandungan baru berumur 2 bulan, ayahnya pergi ke Syam untuk berdagang. Ayahnya pergi ke Syam untuk berdagang. Kemudian setelah di Yasrib itu Madinah. Jadi Madinah itu sebelumnya namanya Yasrib. Kemudian setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Yasrib namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Yasrib. Nah,
ayahnya Nabi Muhammad meninggal di kota Yasrib atau Madinah. Jadi Nabi Muhammad menjadi yatim. Beliau belum pernah melihat ayahnya karena beliau waktu dalam umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Ya Allah. Aminah binti Wahab berasal dari Bani Zuhroh. Jadi Aminah ini ibunya Nabi Muhammad, berasal dari Bani Zuhroh. Nabi Muhammad dari ayah dan ibunya masih keturunan Nabiullah Ismail. Nah, Nabiullah Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim salam. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail ini punya anak cucu, terus anak cucunya punya anak cucu lagi. Kemudian sebagian dari anak cucunya ada yang diantaranya yaitu ayahnya Nabi Muhammad dan ada diantaranya ibunya Nabi Muhammad. Kemudian salah satu dari keluarga ini menikahkan Aminah dan Abdullah. Padahal itu masih ada satu keluarga, tapi bukan saudara kandungnya, jauh saudara kandungnya jauh sekali. Kita lanjutkan, masih keturunan baik dari keturunan ayah maupun ibunya Nabi Muhammad, masih keturunan Nabi Ibrahim dari nasab dari Ismail. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau bertepatan pada tanggal Islamnya 12 Robiul Awal tahun Gajah. Apa tahun Gajah? Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan serangan Raja Abraha dengan tentara gajah. Maka disebutlah tahun Gajah. Ketika akan satu setengah bulan menjelang hari lahirnya Nabi Muhammad, Raja Abraha itu mau menghancurkan kota Mekah dan mau menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah dinilai mempengaruhinya. Orang-orang banyak pergi ke Ka'bah karena dinilai ibadah. Maka Raja Abraha kesal dan ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang bangsa Arab berkiblat dan pergi kemana? Ke Raja Abraha. Raja Abraha ini berada di mana? Di Yaman. Nah, nanti Bapak kasih filmnya. Nah, ketika mengetahui lahir cucunya, Abdul Muthalib mengadakan selamatan syukuran. Dia melakukan tawaf, memberi nama cucunya bernama Muhammad. Nah, cucunya lahir dalam keadaan yatim. Aminah dalam keadaan janda. Berarti Muhammad itu artinya terpuji. Kita lanjutkan. Ini silsilah Nabi Muhammad. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak berapa ini? 4. Muthalib, Hashim, Naufal sama Abdul Syams. Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak nih Hamzah 1, Abbas 2, 3 Abdullah, 4 Abu Lahab, 5 Abu Thalib, 6 Haris. Jadi punya anak 6. Nah, Abdullah ini punya anak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kalau lihat ke samping. Nah, Qusay ini punya anak 3, Abdul Manaf, kemudian Abdul Dar, kemudian punya anak Abdul Uzza. Kemudian Abdul Uzza punya anak As'ad. As'ad punya anak siapa namanya? Khuwailid. Nah, Khuwailid punya anak 2, Awam, sama punya anak Khadijah. Jadi Khadijah ini seharusnya yang tepatnya menurut Bapak Khadijah binti Khuwailid. Di beberapa literatur yang Bapak baca juga sama Khadijah binti Khuwailid, bukan Wahab. Tapi mungkin ada keterangan yang lain. Tapi menurut Bapak lebih tepatnya Khadijah binti Khuwailid. Mari kita lanjutkan. Nabi Muhammad dalam asuhan. Kebiasaan orang Arab setelah melahirkan anak biasanya disusukan, diurus kepada wanita desa. Alasannya karena di desa udaranya sejuk, bersih, baik bagi pertumbuhan anak-anak, memiliki sopan santun dan pasti dalam berbahasa Arab. Begitu juga Muhammad kecil akan diurus di desa. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari kota Mekah, dekat dengan kota Madinah. Halimah binti Du'ab As-Sa'diyah, dia termasuk dari keluarga miskin, pergi ke Mekah berharap menjadi ibu susu dari anak orang kaya. Jadi Halimah ini berasal dari desa yang namanya Sa'ad. Kemudian dia pergi ke Mekah ingin berharap kuli atau mencari anak orang kaya yang anaknya ingin disusui kepadanya. Ternyata suaminya bernama Halimah ini Haris.
Haris sudah mencari ke sana ke sini, belum juga menemukan anak yang untuk disusui. Semuanya anak sudah penuh disusui oleh wanita-wanita desa lainnya. Akhirnya Haris menemukan seorang anak yatim dari keluarga yang tidak punya bernama Aminah. Anak itu bernama Muhammad kecil, atau yang nantinya akan menjadi nabi. Awalnya Halimah menolak, kemudian karena dia melihat wajah Nabi yang berseri-seri, yang ganteng sekali, yang bersinar sekali, akhirnya Halimah pun dengan rasa keibuannya dan rasa ingin moga Tuhan memberkati dan memberikan keberkahan, mau mengasuh dan mengurus serta menyusui Muhammad kecil. Kita lanjutkan. Setelah diasuh Halimah, ketika diasuh Halimah, Muhammad menunjukkan tanda-tanda kenabian. Biasanya seorang nabi itu ada tandanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad kalau diceritakan dalam hadis itu ada tandanya. Nabi Muhammad itu ada tandanya di Di punggungnya itu ada. Makanya orang jarang itu yang melihat punggung Nabi. Nabi Muhammad pada usia 5 bulan sudah bisa berbicara. 5 bulan sudah berbicara hebat. Usia 9 bulan bisa berjalan. Pada usia 2 tahun sudah berhenti menyusui dan mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Jadi orang Arab itu dahulu biasanya pekerjaannya peternakan, pertanian dan perdagangan. Nah, Halimah peternakan. Nah, Nabi Muhammad Muhammad kecil disuruh oleh Halimah, oleh ibu angkatnya, ibu susunya, untuk mengembala kambing serta anaknya Halimah yang bernama Damirah. Nanti di depan ceritakan. Pada usia 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimah kepada ibu kandungnya Aminah. Dengan berat hati Halimah melepas Nabi Muhammad. Muhammad kecil kembali ke ibu kandungnya. Padahal Halimah masih sayang-sayangnya karena banyak keberkahan yang didapatkan oleh Halimah. Ternyata di Mekah itu sedang mengalami wabah penyakit, banyak orang yang meninggal. Akhirnya untuk keselamatan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dikembalikan lagi, diasuh dan diurus oleh Halimah di desa kembali. Kejadian aneh dan ajaib. Nah, kita lanjutkan. Ketika Halimah mengasuh Nabi Muhammad, banyak kejadian aneh baik yang dialami Halimah maupun oleh Nabi Muhammad. Diantaranya nomor 1, kambing-kambingnya Halimah menjadi gemuk dan menghasilkan banyak susu. Nah, kambingnya banyak, menjadi beranak banyak. Akhirnya Halimah mempunyai banyak kambing. Susu kambingnya menjadi banyak, akhirnya subur dan banyak keberkahan. Banyak yang pengalaman yang membuat keberkahan dalam kehidupan Halimah. Kedua, banyak suara tanpa rupa yang mengucapkan salam kepada Muhammad kecil. Contohnya, Muhammad, assalamualaikum. Teman-temannya kaget mendengarnya. Nah, itu kejadian anehnya. Damirah adalah anak Halimah, teman bermain Nabi Muhammad kecil. Nah, suatu hari sedang bermain Damirah ini bersama Muhammad, tiba-tiba datang dari langit itu sesosok 2 orang yang berjubah putih membawa air. 2 orang tersebut adalah malaikat. Setelah itu Damirah pulang dan menangis kepada ibunya Halimah. Setelah itu kaget mendengar cerita dari Damirah. Akhirnya Halimah menyusul kepada Muhammad yang sedang bermain. Ternyata dilihat Nabi Muhammad kecil di sana sedang mengadah mukanya ke langit. Kemudian ditanyalah oleh Halimah, "Kenapa kamu Muhammad?" Ternyata Muhammad menjawab, Muhammad kecil, bahwa ada seorang malaikat turun dari langit membawa bejana. Bejana itu seperti baskom gitu ya, seperti kayak gitu. Sebagian meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad dibelah dadanya, bukan dengan pisau tapi dengan gaib. Nah, kemudian dibersihkan dadanya dari sifat dengki, iri hatinya, hasud dan lain sebagainya, benci kepada manusia. Kemudian dibersihkan oleh malaikat tersebut dari air Zam-Zam. Kemudian ditutup lagi dengan gaib juga. Baik, kita lanjutkan kembali ke ibu kandung. Pada usia 4 tahun setelah kejadian 2 malaikat itu, Nabi Muhammad dikembalikan kepada Aminah. Karena Halimah takut ke depannya ada masalah lagi. Setelah kejadian malaikat datang membelah dada Muhammad kecil, akhirnya dikembalikan oleh Halimah. Takut nanti Halimahnya menjadi tanggung jawab kalau ada apa-apa kepada Muhammadnya, nanti Halimahnya Halimah itu bertanggung jawab atas kejadian Muhammad gitu. Kemudian Aminah mengajak Nabi Muhammad kecil berziarah ke bapaknya, makam ayahnya, ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, Aminah pergi ke makam suaminya ini, ke Abdullah ini, ditemani oleh yang bernama
Aiman. Ini Ummu Aiman ya, bukan Aminah. Ummu Aiman. Ummu Aiman. Aiman gitu. Ummu Aiman. Oke. Lanjutkan. Ummu Aiman, pembantu Aminah, ketika hendak kembali dari Madinah menuju ke Mekah, ternyata di desa Abwa Aminah itu mengalami sakit panas. Nah, desa Abwa itu sebuah kampung yang tidak jauh dari 37 km dari Madinah. Jadi 37 km itu ada kampung namanya Madinah, namanya Abwa. Nah, disitulah Aminah meninggal. Akhirnya Muhammad pada waktu itu pingsan seperti itu. Setelah ibunya meninggal, ketika Aminah meninggal dunia, usia Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Maka jadilah Nabi Muhammad yatim piatu. Kasihan, masih kecilnya sudah tidak ada ayah dan ibunya. Umur 6 tahun, tidak ada ayah, tidak punya ibu dan ayahnya. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad. Nah, setelah 2 tahun, nah berarti setelah 2 tahun ini kakeknya pun meninggal dunia. Nah, kakeknya sebelum meninggal dunia, ketika mau meninggal dunia, Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, agar mengasuh Nabi Muhammad. Kata Abdul Muthalib, jagalah Muhammad, wahai Abu Thalib, jagalah Muhammad, anggaplah dia sebagai anakmu, perlakukan dia Muhammad seperti anakmu Abu Thalib. Karena kenapa Abdul Muthalib itu menitipkan Muhammad kecil kepada Abu Thalib? Karena pamannya lah yang mirip kakeknya. Karena Abu Thalib itu sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat kaum Quraisy. Nah, berpesannya Abdul Muthalib kepada Abu Thalib itu sudah tepat, karena Abu Thalib adalah tokoh atau pembesar Quraisy yang sangat dihormati oleh orang Arab. Karena nantinya kalau misal ada yang berbuat kasar kepada Nabi Muhammad, nanti yang akan membela adalah Abu Thalib. Nah, ini kita lanjutkan selanjutnya tugas-tugas. Tugasnya dikerjakan membaca dulu rangkuman halaman 56, kemudian mengerjakan halaman dari halaman 57 sampai 60 ya. Kalau ada filmnya nanti Bapak kirim supaya lebih mantap lagi dalam mengetahui kisah Nabi Muhammad. Baik anak-anakku, Bapak harap semuanya mengetahui tentang cerita Nabi Muhammad. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat belajarnya, menurut kepada kedua orang tua, jangan membangkang, selalu disiplin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.